Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1729 merusak jalan pulang. Ini adalah istana es Kunlun yang dicari Atlantis. Bagaimana bisa biasa saja? Setidaknya tidak lebih buruk dari mereka. Jika aku tidak salah, ini mungkin tempat peradaban Atlantis dan peradaban Maya menetap, bahkan mungkin lebih lama dari mereka. Thomaskin bergumam. Cahaya sangat umum bagi kita. Peradaban mereka lebih misterius daripada kita, mereka dapat beradaptasi dengan cahaya ini, jadi ini bukan hal yang tidak biasa. Kamu pintar, ini diciptakan oleh nenek moyang Atlantis. Ini bukan tempat di mana manusia sepertimu bisa datang, kata Nicholas Page dengan sombong. Tanpa aku, apa kamu bisa? Kamu didirikan oleh Atlantis, kamu benar-benar tidak malu, jadi mengapa kalian begitu payah sekarang? Melakukan apa saja tidak becus, membual nomor 1, pendekar pertama Atlantis tidak bisa mengalahkan master tingkat ketiga dari peradaban manusia. Benar. Aku adalah master tingkat 3 yang tidak bisa kamu kalahkan. Bagaimana menurutmu, kamu akan menggigitku? Thomaskin berkata sambil mengejek, wajahnya dingin dan kemarahan terpancar dari mata Nicholas Page. Brengsek, jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan memperlakukanku sebagai kucing yang sakit, kamulah yang akan dipukuli setiap hari di negara Huasia. Cherry Sie memancarkan cahaya matanya ke samping. Tanpa diduga, Dr. Qin mengumpat, auranya sangat tampan, tidak ada keraguan sama sekali. Orang bodoh yang terkena omelan Dr. Qin wajahnya memerah. Lancar sekali kalian berbicara, kalian bukanlah pahlawan, sekarang karena belum menemukan apa-apa, jadi mari kita masuk ke istana es Kunlun dulu. Lisa Luo berkata dengan ringan, seolah-olah kepada Thomaskin, dan seolah-olah kepada Nicholas Page. Nicholas Page mendengus dingin, wajahnya muram, dia berhenti bicara. Sebelum semua orang datang ke tebing, ada jurang di bawah yang jaraknya lebih dari 50 meter dari istana es Kunlun. Bagi Cherry Sie, hampir tidak mungkin untuk melompati jarak, bahkan jika itu adalah Thomaskin, dia juga harus berusaha sekuat tenaga untuk melompat dan melompati tebing. Siap-siap. Lisa Luo berkata dengan suara yang dalam, 3 langkah dan 2 langkah, melompat, terbang di atas tebing lebih dari 50 meter. Wajah Cherry Sie panas, dia tidak bisa melompat. Segera setelah itu, Nicholas Page juga melompat, kecepatan dan kekuatannya cukup besar, dia melompat, dan akhirnya mendarat ke tepi tebing, menyebabkan daerah sekitarnya runtuh. Jarak tempat terdekat adalah 50 meter, namun sekarang, hampir 70 meter. Nicholas Page meninggalkan tempat itu dengan cepat, potongan-potongan puing runtuh, dan kali ini, wajahnya menjadi sangat mengerikan, dia menoleh ke belakang dan tersenyum, pancaran matanya penuh dengan aura kejam dan menakutkan. Jarak lebih dari 20 meter itu semuanya terhancurkan oleh lompatannya. Apalagi gletser dan kerikil terus-menerus berjatuhan dari tebing. Tidak ada gema sama sekali, itu bisa menjelaskan satu kebenaran, yaitu jauh di bawah tebing yang tak memiliki dasar. Maaf, aku sudah menginjaknya, kalian harus banyak berdoa. Nicholas Page tersenyum dan berkata, Lisa Luo dan Nicholas Page saling memandang. Senyuman keduanya sangat dingin. Mereka berdua bergandengan tangan dan berpikir tidak terlalu sulit untuk melompati jarak 70 meter, tetapi jika hanya ada satu orang, hampir tidak mungkin untuk melompati jarak sejauh itu. Kekuatan Cherry Sie tidak cukup untuk membantu Thomaskin terbang di atas tebing yang lebih dari 70 meter. Bajingan ini pasti sengaja. Cherry Sie memelototi mereka berdua, namun mereka sudah menoleh dan langsung menuju ke istana es Kunlun. Thomaskin sedikit menyipitkan matanya dan diselimuti energi pembunuh, orang ini jelas akan merusak jalan pulang mereka.
Bab 1730 Aula Utama Ungu Keemasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya kita tidak bisa melewatinya. Cherry Sie berekspresi cemberut, dan wajahnya sangat jelek. Jarak awalnya hanya sekitar 50 meter di kedua sisi lembah, tetapi sekarang telah mencapai 70 meter, bahkan melebihi setengah lebih lebar dari aslinya. Bahkan Dr. Qin pun mungkin tidak bisa melompatinya. Bajingan Atlantis ini, dia akan merusak jalan pulang mereka. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Thomas Qin tersenyum tipis, pancaran matanya menegang dan siap untuk pergi. Tetapi aku mungkin tidak bisa membawamu, kamu tunggu saja aku di sini. Baik, Dr. Qin, kamu harus hati-hati, mereka berdua bukan orang yang polos. Meskipun Cherry Sie khawatir, namun saat ini dia sama sekali tidak bisa melewatinya, bahkan jika Thomas Qin berhasil, itu akan sangat sulit. Lembahnya sangat luas, Dr. Qin, apakah kamu yakin? Aku tidak tahu, tetapi aku harus mencobanya terlebih dahulu sehingga tahu. Thomas Qin mengatakan bahwa dia benar-benar tidak yakin, jika dia tidak membuka 6 saraf nadi, dia bahkan tidak akan berani mencoba. Jarak asli 50 meter tepat untukku, tetapi sekarang lebih dari 70 meter, itu benar-benar berbeda, yang paling penting adalah hanya ada satu kesempatan. Jika gagal, Thomas Qin akan benar-benar tamat. Setelah jatuh ke dalam jurang, bahkan 9 vitalitas tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia tidak punya pilihan, dia harus melawan. Dia pasti tidak akan membiarkan orang Atlantis mendapatkan totem hari kiamat yang akan menjadi bencana bagi seluruh peradaban. Thomas Qin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Lisa Luo dan Nicholas Page telah pergi, menghilang di gerbang Istana Es, dan memasuki Istana Es. Waktu tidak akan menungguku. Thomas Qin harus bergegas, tebing lebih dari 70 meter, pemandangan itu menakutkan. Thomas Qin mengangkat energi untuk memusatkan vitalitas membuat tubuhnya lebih ringan, energi di pusat energi, semua organ dalam menjadi lebih ringan. Di dalam darah, pengisian yang tiada taraf, darah yang mendidih, tidak terhalang, membuat tubuhnya semakin tenang dan leluasa. Thomas Qin mengeluarkan napas panjang untuk waktu yang lama, menjauh di tempat, terbang dan langsung pergi ke tebing di depannya. Dengan lompatan, seperti melebarkan sayapnya, Thomas Qin terbang langsung ke tepi, akhirnya kakinya mendarat dengan kokoh di tepi tebing. Pada saat itu, dia juga menghela energi, Cherry Sie bahkan mengangkat hatinya ke tenggorokannya, dia tidak berani melihatnya, tetapi saat dia akhirnya membuka matanya, benar-benar lega. Thomas Qin akhirnya melompat, rasanya seperti perjalanan ribuan mil. Di bawah kakinya, banyak batu jatuh dari atas tebing dan jatuh ke jurang. Thomas Qin melihat ke belakang dan tersenyum pada Cherry Sie. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Cherry Sie menganggukkan kepalanya dan menunggu dalam diam. Di sisi Yain, selama Thomas Qin tidak keluar, dia pasti tidak akan pergi. Thomas Qin berjalan menuju Istana Es selangkah demi selangkah. Portal itu masih setinggi lebih dari 10 meter. Itu adalah kota kecil yang hidup. Di Istana Es, ada banyak aula dan di sekitarnya pahatan es dan ukiran batu giok bahkan lebih indah. Itu membuat Thomas Qin terpesona. Tetapi dia tahu dia ke sini tidak untuk jalan-jalan, melainkan untuk menemukan totem hari kiamat. Sekarang, Lisa Luo dan Nicholas Page telah melewati bangunan pertama. Lingkungannya terang benderang, seterang siang hari, sama sekali tidak seperti bangunan bawah tanah. Thomas Qin merasa bahwa tempat ini jelas merupakan peradaban prasejarah, tidak diketahui apakah Atlantis atau peradaban Maya tinggal, kemunduran dan kebangkitan tidak dicapai dalam semalam, terutama setelah ratusan ribu tahun transformasi, perubahan-perubahan kehidupan tidak lagi seperti dulu. Ini sungguh menakjubkan, Istana Es Kunlun bisa diawetkan dengan baik. Bangunan di sini semuanya terbuat dari es dingin, giok putih, bening dan transparan, tetapi tidak tembus cahaya. Thomas Qin berjalan jauh,
dan di kejauhan melihat aula utama berwarna ungu keemasan di lantai 3 itu sudah terbuka. Di aula utama berwarna emas, dengan cahaya ungu yang masih tersisa, Thomas Kin menyipitkan matanya dan melihat dua sosok. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.